sini, tidak tahu ada apa, nobar apa gitu. Di kelasnya Aska. Yang kami hormati Ibu, orang tua, wali murid. Di Kota Malang ini terpilih 10 sekolah, salah satunya Sukun 1. Nah, Nusantara ini adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan. Kebetulan ini mereka ada kegiatan run itu lari maraton dari Blitar, Malang, dari startnya dari Blitar melewati Malang, Probolinggo sama Batu. Jadi ada 3 kota yang melaksanakan kegiatan ini. Nah, kegiatannya itu pertama yang kemarin diikuti oleh beberapa siswa ada yang namanya tes litum atau literasi numerasi, ya, mungkin dari putra putri Panjenengan kemarin ada yang mengikuti. Sebetulnya itu adalah untuk mengukur kemampuan literasi numerasi, artinya kemampuan untuk bernalar, ya, bernalarnya anak-anak. Jadi kalau misalnya kemarin levelnya itu ada yang sampai untuk yang kelas 1, 2, 3 itu ada yang sudah sampai literasinya itu level 3 kalau nggak salah, ya, yang paling tinggi. Kalau numerasinya ada yang sudah sampai level 4 tapi gugur. Kalau yang untuk kelas lainnya sudah ada yang menyelesaikan literasinya. Nah, pada kegiatan hari ini dari rangkaian literasi dan numerasinya anak-anak, para orang tua dan juga siswa akan menyaksikan video di mana kita akan merefleksikan bagaimana cara kita mendidik dan mengajar anak-anak, atau ada masukan. Nah, Bapak Ibu ini kebetulan perwakilan dari kelas, ya, diharapkan nanti bisa ada diseminasi kepada masing-masing orang tua. Dan dari tayangan video ini nanti akan ada pengisian Google Formulir. Apakah sudah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing? Belum, ya? Yang kemungkinan hari ini akan dibagikan. Jadi nanti mohon infonya, ya, sudah diinformasikan, ya, untuk membawa info karena nanti akan langsung mengisi angket dari refleksi penayangan video tadi. Gitu. Kenapa kok harus sama anaknya, ya? Karena akan ada tayangan yang membuat kita itu terketuk hatinya. Bagaimana cara kita menahan. Saya percaya bahwa ibu-ibu di sini tidak ada bapaknya, ya. Saya nggak punya bapak. Ibu-ibu di sini adalah ibu senior, ibu yang hebat, ibu yang sudah mendidik, mengajar dan melahirkan anak-anak yang hebat. Tapi di sini kita akan mendapatkan insight atau masukan baru bagaimana cara kita mengatasi beberapa permasalahan yang mungkin kita hadapi di kehidupan sehari-hari pada anak-anak. Seperti itu, ya. Nah, ini ada tayangan pertama yang akan kita lihat, bahaya menyogok anak. Mari kita saksikan bersama-sama. Mas, besok kalau mulai Senin tanggal 20 di gue sebenarnya kita dulu. Kalau nilai itu nggak bagus, berarti mendingin. Ya, termasuk. Asal mau makan perasaan, kalau aku aja terpedas. Jangan kita hanya menuntut saja. Ngono yo gak iso. Wes itu, ya. Jadi kita rubah, ya. Kesukaannya di mana? Kamu sukanya apa? Belajarnya seperti apa yang ingin kamu suka? Kita gali mulai sekarang. Karena tadi ada 3 tipe gaya belajar anak. Seperti kalau kita mengajari anak dengan tepat, maka dia akan mendapatkan penanganan yang tepat juga. Karena sebetulnya proses belajar anak itu adalah kerjasama antara orang tua, guru, dan nanti akhirnya kepada siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Selanjutnya kita akan melihat tayangan video yang selanjutnya. Yang benar aja, ini udah jam berapa? Mau cari gimana coba? Kamu tuh ya udah sering dibilangin jangan mendadak. Kalau kita udah capek seharian gini, rasanya tuh ini adem-adem aja di rumah. Tapi nyatanya lebih seringnya begini nih, bawaannya jadi kesel.
capek hati, capek pikiran. Tapi kalau diterusin marah-marahnya, anak jadi sedih, kitanya jadi nyesel. Terus gimana dong? Coba ikuti langkah-langkah berikut ini. 1. Tenangin diri. Caranya gimana? Bisa tarik nafas panjang, minum, duduk, cuci muka, ganti posisi, pindah ruangan, bahkan tidur. Yang penting kasih waktu jeda untuk diam sebentar. Hati kita lebih tenang dan adem akan memudahkan kita berpikir lebih jernih. 2. Cari tahu apa yang dirasakan, apa yang bikin kita merasakan emosi itu. Merasa marah itu wajar kok, tapi marah-marah gak menyelesaikan masalah. Mengenali apa yang kita rasakan akan membantu kita menentukan tindakan selanjutnya. 3. Tentukan apa yang mau dilakukan. Jangan ngobrol, sepenuh hati, sepenuh tubuh. Sampaikan apa yang kita rasain dan kita harapkan. Misal, Kak, tadi ibu kesel dan bingung. Udah malam gini, cari di mana tempat pramukanya? Ibu maunya kamu kasih tahu lebih awal. Jadi kan lebih enak nyiapinnya. Untuk bisa ajar kayak gini butuh latihan berulang-ulang secara konsisten. Pastiin juga kita cukup istirahat dan kenyang sebelum ngadepin yang sulit kayak gini. Selamat mencoba. Anaknya malam-malam, Ma aku disuruh bawa buah sama ibu guru, tapi karena sudah malam, lo kok nggak dari tadi, kok baru bilang malam ini, itu mungkin pernah ya. Jadi penanganan yang pertama ada 3 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama jaringan emosi Jadi yang pertama bisa tenang, itu tadi tipsnya bisa tenang. Yang kedua tidak perlu marah-marah, dan yang ketiga bisa langsung menentukan solusi. Seperti itu. Jadi usahakan ketika anak itu mengundang emosi kita tidak langsung naik pitam seperti itu. Kita tidak langsung emosi, tapi kita tenang dulu, terus langsung berusaha untuk menemukan solusinya. Karena apa? Marah-marah itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi pertama yang bisa dilakukan adalah harus tenang dan kemudian menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Gitu. Seperti ini ada match antara guru dan orang tua di rumah, sehingga anak konsisten. Kalau di sekolah seperti ini, kalau di rumah kita melakukan seperti ini. Pertama ini ada video lanjutan dari yang tadi. Mari kita saksikan videonya. Bosan. Ini kita ngapain ya? Pernah bingung mesti ngapain kalau di mana mau lakuin yang ini, dan kalau yang itu dia udah bosan. Tenang, bapak dan ibu gak sendirian. Ingat, selalu ada jalan selalu ada kebetulan di setiap masalah. Oh ya, tahu nggak bapak dan ibu? Ada yang harus selalu kita ingat. Anak kita nggak selalu butuh mainan yang canggih-canggih atau mahal. Yang mereka cari adalah keseruan mainnya. Ditambah lagi kita sebagai orang tuanya bisa jadi teman mainnya yang asik. Satu tip lagi yang selalu manjur adalah punya daftar kegiatan yang bisa dilakukan saat anak bosan. Minta anak menuliskannya. Tentu saja daftar ini dibuat sebelum kebosanan terjadi. Setelah 20 tersebut, terus jadi kita main apa dong? Ini contoh kegiatan yang bisa dilakukan bareng anak. Main tulisan kata yang dipelajari bisa ditulis atau langsung diucapkan. Main tebak-tebakan, ini bisa pakai juga alat digital yang kita punya. Nonton video atau film yang habis itu bisa kita bahas. Lomba karaoke atau permainan yang menggunakan lagu. Main menggunakan board game seperti Monopoly atau ular tangga dan lainnya. Balapan sapu halaman atau ruang keluarga bisa juga seru loh. Hitung-hitung sambil ngajarin anak untuk berlatih mandiri. Mari manfaatkan barang-barang yang ada di sekitar rumah. Bisa peralatan makan, sayuran yang tadi pagi kita beli. Selang air, pastikan aman saat kita gunakan. Semoga semakin dekat dan semakin lekat. Karena kalau bukan sama kita, mau sama siapa lagi? Ya, itu tadi adalah tips bagaimana kalau mengatasi anak yang sedang bosan di rumah. Sebenarnya ini tips juga berlaku untuk bapak ibu guru di sekolah, karena tidak memungkiri anak-anak itu juga ada kalanya bosan di kelas belajar seperti
yang tadi Bu Sarah sampaikan, tipe belajar anak itu macam-macam. Ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Biasanya Bapak Ibu yang sering bosan di kelas itu adalah anak dengan tipe kinestetik. Karena kadang kalau kita menyampaikan materi itu perlu suasana yang kondusif, fokus, anak-anak memperhatikan. Tapi dengan anak yang tipe kinestetik, pelajaran seperti itu justru nggak masuk. Buat mereka itu jadi tambah membosankan, nggak bisa masuk ke kepala mereka, nggak bisa mempelajari dengan baik. Harus ada bergeraknya, harus ada kegiatan yang melibatkan kinestetik mereka untuk entah itu sekedar jalan atau tangannya yang bergerak atau mungkin maju ke depan. Nggak bisa, dia harus duduk tenang seperti itu. Nah, tips-tips yang ada di video ini tadi bisa dilakukan di rumah bagi orang tua dan anak-anaknya kegiatan yang menyenangkan. Memang merepotkan kadang-kadang. Jadi kita di kelas kalau kita mau membuat kegiatan yang menyenangkan seperti ini, sebenarnya kadang-kadang kendalanya adalah kita tadi belum habis. Sebenarnya kami sudah PTS, sudah PAT. Nanti kalau nggak disampaikan itu anak-anak nggak bisa nanti PAT-nya. Tapi kalau disampaikan maksud dengan keadaan seperti itu, ya jadinya cuma sekedar menyampaikan, tapi kita kurang bisa memastikan apakah anak-anak itu sudah menerima dengan baik atau belum. Memang merepotkan, tapi juga perlu usaha. Dan ini adalah hal yang harus dilakukan secara konsisten, membuat permainan, kemudian membuat kegiatan seperti tadi ya, nonton film, nonton video, kemudian dibahas bersama. Di kelas pun kita kadang-kadang juga ada kegiatan nonton video. Kalau pandangannya yang zaman dulu mungkin ya, di sekolah itu belajar kok malah main-main. Anak ini usianya memang usia belajar sambil bermain. Memang dari permainan itulah dia belajar. Bukan sekedar main-main yang tidak ada tujuannya, melainkan ada tujuan pembelajaran di situ. Memaksa, yang kedua memainkan, dan yang ketiga menyoba. Tapi ketika aku mengancam menyoba itu manjur, anak langsung mau betul ya. Memang itu anak langsung mau belajar, tapi hanya pada saat itu. Seperti yang tadi awal tipsnya yang jangan menyoba anak. Ketika akhirnya ketika dia tidak diiming-imingi sesuatu, jadinya nggak mau, atau malah bertambah nambah. Sekarang maunya ini, nanti ketika berikutnya dia sudah nggak mau. Kalau cuma apa misalkan nanti dikasih uang 5.000, selanjutnya akan nambah. Begitu juga dengan ancaman atau hukuman. Biasanya anak mungkin panjenengan pisau nih, kadang-kadang anak yang sering dimarahi sama orang tuanya, sering dimarahi, ketika dibilangi biasa itu nggak mempan karena terbiasa dimarahi. Jadi apa yang dilakukan kalau anak malas belajar, terutama ini yang sebenarnya yang Bapak Ibu guru tahu, tugasnya anak-anak itu seringkali ada yang kerjakan orang tuanya. Kadang-kadang itu kita lihat tulisan anak itu apa Bapak Ibu? Tulisan anak, tulisan orang tua, dengan tulisan orang tua yang dianak-anakkan. Tulisan orang tua yang dianak-anakkan. Terus tapi kok ketok tulisan mamai. Jadi dibikin jelek-jelek, agak kurang rapat. Itu sebenarnya Bapak Ibu guru di kelas itu bisa membedakan. Karena beda, tulisan tangan manusia itu seperti segi jarinya, itu adalah identitasnya. Tulisan tangan itu tidak bisa dipalsukan. Mungkin kalau satu kata, dua kata bisa, kayak masukkan buku gitu biar diri. Tapi kalau sudah satu paragraf, satu halaman itu tidak mungkin. Kadang-kadang Bapak Ibu guru itu kalau lihat, oh ya sudah 1-2 nomor ini kok kayak tulisannya namanya, kadang-kadang kok nama-namanya kok tambah kayak lucu ya. Satu halaman kalau saya pribadi biasanya itu nggak saya nilai, tapi saya berkata ini tulisan siapa, karena bisa jadi tulisan mamanya, tulisan kakaknya, guru lesnya. Ada loh murid saya itu yang Bapak Ibu yang les gitu, les itu sebenarnya orang yang kejam. Les itu bukan diajari, tapi dijawabkan. Jadi soalnya ini sebenarnya juga kadang-kadang ini anaknya juga PR-nya itu sebenarnya sudah 1 minggu lalu tidak dikerjakan, numpuk, akhirnya baru bilang malam ketika besok mau dikumpulkan. Nggak noto, tidak kamu kerjakan sendiri, ini nggak
besok mau dikumpulkan baru sekarang lembur. Yang lembur bukan anaknya, mamanya. Itu sebenarnya kalau yang seperti itu, guru di sekolah itu sebenarnya bisa membedakan. Kalau satu dua kita tutup mata lah, ya sudah mungkin ini anaknya uangnya dikandani, mamanya keburu emosi mungkin. Tapi kalau sudah satu halaman, yang merugi itu sebenarnya siapa sih Bapak Ibu? Anaknya, karena dia jadi nggak belajar. Lalu bagaimana kalau sudah seperti itu, Bu? Biarkan dia menerima konsekuensinya, biar dia belajar. Terus nanti aku besoknya gimana? Malah nggak selesai. Nah, kenapa nggak bilang dari tadi nggak BPL? Biarkan menerima konsekuensi, biarkan belajar dari pengalaman. Kalian Bapak Ibu dulu kalau marah di sekolah gimana? Kalau sekarang kayaknya sudah nggak usung ya, guru yang main fisik, hukuman fisik ke anak ya. Karena banyak contohnya guru membimbing kalian melakukan hukuman fisik, akhirnya berakhir di penjara. Ya, masih ingat mungkin Bapak Ibu dulu ada guru yang nasihati siswanya karena dia merokok waktu teman-temannya sholat, main-main air waktu di keran buat wudhu. Gurunya malah akhirnya dipolisikan oleh orang tua. Sekarang kayaknya nggak usung guru main fisik itu. Jadi biarkan anak mendapatkan konsekuensi atas tindakannya. Jangan selalu dibantu. Apalagi dibantunya itu bukan sekedar bantu, tapi dituliskan. Itu sudah anaknya jadi nyantai. Berikutnya dia akan, alah aku kayak nggak bilang mama, atau aku kayak nggak mengerjakan tugas dibantu sama mama. Akhirnya jadi seperti itu. Pulang itu terus kayak sebel, terus marah-marah. Pernah nggak? Siapa yang seperti itu? Pernah? Mamanya pernah merasakan yang apa dia? Pernah nggak? Namanya siapa? Nah ini ya sekali. Pernah nggak? Harusnya pulang itu terus tiba-tiba kayak males bangun gitu, kemudian marah-marah. Gini. Oh, pinter ya, marah-marah. Tapi ada juga Bapak Ibu mungkin, ada bapaknya sih lupa ya, kebiasaan. Ibu-ibu yang merasakan ada yang lapo, pulang-pulang kok marah-marah, ngambek-ngambek, nesu-nesu. Kenapa nggak biasanya? Pas marah-marah gitu kenapa? Sebel gitu. Ini nih videonya, lihatin. Dia itu guru pandai, lihatin deh. Jangan, tuh lo lihatin deh. Videonya diulang dari awal. Tuh, gitu. Dia marah-marah. tapi kayak orang Ini ibunya bingung ini. ini maksudnya. Saat anak emosi, orang tua tenangkan diri. Yang menenangkan diri malah orang tuanya. Dua, beri anak kesempatan untuk menenangkan diri. Gimana? Menenangkan diri yang sebagai sini. Ini apa sih Kedengeran. Itu ada pistol, macam-macam pistol, pedang. Terus ini apa? Atau pocong. Ini mas. 3, ajak ngobrol setelah tenang.
Terus ini ya. 4. Berikan apresiasi. Nah ini terus apa maksudnya? 5. Sepakat cara mengekspresikan marah saat emosi datang. Lihat ini. Wah juga ini. Maksudnya di bawahnya. Jadi anak yang marah-marah, kita tidak tahu masalahnya apa, pulang-pulang marah-marah. Itu juga sering terjadi di kelas. Habis istirahat, saya nggak ngerti ada masalah apa, masuk sudah baru muncul kalau kami kenapa ada apa. Biasanya kalau saya tidak langsung saya tanya kenapa, saya biarkan dulu. Pura-pura nggak tahu, pura-pura cuek, tapi bukan cuek beneran. Kalau saya bilang ya sudah, saya pura-pura nggak tahu, pura-pura cuek. Kadang-kadang temannya bilang, bu sini, iya begitu. Ya kan, dia setelah itu kan baru bisa ditanya. Nah, begitu juga dengan kalau saya sih sebenarnya bapak ibu apalagi anaknya, anak kandung pasti lebih dekat daripada langsung menghadapi banyak anak sekaligus. Kalau di sini tipsnya tadi biarkan tenang, kemudian bisa ditanya anak itu kenapa, diberikan apresiasi. Ini yang kalau kita perhatikan ya, apresiasi ini tadi kok keluar terus apresiasi itu, karena ini memang penting. Apresiasi tidak sama dengan pujian basa-basi. Pujian basa-basi tadi sudah kita lihat ya, langsung otomatis ngomong ini, oh bagus, jadi dia bagus apa? Oh pintar, ada dia nggak tahu dia pintarnya bilang apa. Apresiasi itu berbeda dengan pujian basa-basi. Kita memberikan apresiasi dan berikutnya menyepakati cara kalau marah menyampaikannya bagaimana. Memang itu teori itu prakteknya nggak bisa begitu. Kalau dilakukan secara konsisten insya Allah bisa. Memang nggak bisa langsung Ada 3 ulangan. saya sendiri Ulangan Bahasa Inggris. anak kan beda-beda ya Bu, ada yang kena apa sedikit marah-marah, ada paling yang akhir-akhir nangis. Nah itu kita memang harus mengenali satu-satu tipenya supaya tahu bagaimana cara mengatasinya di kemudian hari kalau hal tersebut berulang lagi. tadi anaknya kayak disuruh. Tentang kalau anak malas, anak bosan, dan anak marah. Ya Pak, sebelum saya tanya, apakah dari Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin atau mau share cerita pengalaman ketika menghadapi anak marah? Bu, kalau di tips itu saya nggak berhasil, Bu. Saya sudah pernah nyoba, saya berhasilnya itu dengan cara seperti ini. Bisa, monggo. Nanti ada Bapak Ibu yang punya pengalaman mau berbagi di sini. Ada anak-anak yang mau cerita. Anak-anak di sini makanya kalau di rumah suka marah-marah kan dah. Lumayan sih, lumayan. Di rumah lebih senang belajar sama mama apa sama ayah? Sama mama soalnya banyak repot. Kerjaan rumah belum selesai. Terus cepat selesai, ayo udah. Suwe cepat ayo, cepat ayo. Ya Pak, Bu Dewi mau tanya sama siapa namanya? Erwin kelas berapa? Kelas 3. Erwin, Bu Dewi mau tanya, misalkan kamu ulangan nih ya, ulangan TRT atau PTS, kemudian nilainya bagus, dapat 90, dapat 100, biasanya ditunjukkan ke mamanya apa tidak? Bilang apa mamanya kalau dikasih tahu seperti itu? Terus mamanya bilang apa lagi? Dipuji namanya pintar. Mama gimana? Pernah nggak Erwin dapat nilai di bawah KKM, di bawah 75, nilainya harus training, pernah nggak? Untung Nah, sekarang pernah. ditunjukkan ke mamanya apa disembunyikan? Pertama kali 60. Apa? Nggak pernah. Bahasa Indonesia LKS. Bukan LKS, bukan BTS apa PAT. Belajar lagi, nggak dimarah-marahi ya Bu. Anaknya bilangnya gitu tapi ya nggak tahu ya. Ada kemarin tuh Bapak Ibu yang kemarin kan kelas tinggi ya, kelas 4, 5, 6. Anak-anak itu kan ya, yang jujur ya boleh ditanya. Kalau dapat nilai di bawah KKM, ditunjukkan ke orang tua, mamanya bilang apa? Kakaknya ditanya bilang, "Ante nih HP yang main." Biasanya seperti itu. "Ante nih main game main, makanya belajar lagi HP."
oh nggak apa-apa, ini mungkin adik waktu ngerjakan kurang konsentrasi. Kalau mungkin gitu anak jadi malas belajar gitu. Ya itu tadi tipsnya, apalagi masih kelas 1-2 sedini mungkin dibatasi penggunaan gadget, terutama itu yang jadi banyak persoalan, banyak keluhan orang tua dan guru anak itu terlalu banyak main gadget. Apalagi kalau yang sudah kenal game online Bapak Ibu, dengan entah tahu atau tidak ya, kalau di kelas ini kebetulan kelas 5 banyak yang sudah main game online, nggak laki-laki nggak perempuannya. Di game online itu ada beberapa yang harus top up namanya. Top up itu membeli item atau jaringan atau apa istilahnya di game berbeda-beda, itu untuk meningkatkan karakter di game tersebut. Top up itu dipakai uang. Saya nggak pernah lihat beli buku itu pintar, belinya beli pulsa. Belinya beli pulsa, kemudian top up-nya ini terpotong pulsa. Jadi bukan beli top up, kadang-kadang itu ada yang top up itu di Indomaret. Apalagi sekarang mana banyak uang ya, seperti THR ya. Dapat THR banyak nggak kemarin? Nah, banyak. Udah bisa ngitung sendiri apa ditekan ke mamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru wali kelas, terhormat Bapak Ibu perwakilan wali murid kelas 1, 2, dan 3 serta anakku perwakilan kelas 1 dan 3 yang saya. Di situ kehadiran yang Maha Kuasa Bapak dan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat hadir di ruangan ini panas sekali. Di ruangan ini memenuhi undangan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mohon maaf karena pagi tadi tidak bisa hadir untuk membuka ini karena ada kepentingan dinas. Sekalian sebenarnya hari ini saya juga diajak kelas 4 mau piknik, mau di pembelajaran ada di kota kita. Tapi saya tidak bisa mengikuti karena banyak beda tugas yang harus saya lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan ini yang sudah penjenengan ikuti itu adalah program Merdeka Belajar Pertama. Asalnya begini Pak, ini akhirnya di sini. Program ini berlangsung dari bulan satu komunitas Merdeka Belajar. Kita ini kan sejak tahun yang lalu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka dilakukan oleh kelas 1 dan kelas 4. Nanti tahun ini berlangsung kelas 2 dan kelas 5. Itu seterusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Merdeka Belajar ini sudah diawali oleh kepala sekolah yang ada Bintek, belajar pengisian modul, gitu ya. Kemudian ada isinya siswa masing-masing jenjang diwakili dengan 20 siswa. Kita dilakukan. Nah, yang terakhir kegiatan terakhir ini melihat tayangan film itu ada banyak, kita ambil salah satu aja untuk diikuti dan itu satu. Nanti kalau sudah evaluasinya selesai nanti akan dilakukan ke semua serta anak-anak sebenarnya kan ya sambil saja untuk bersama ini kalau kegiatan yang diikuti ini endingnya Bu ya, di akhir kegiatan barangkali ya sebentar lagi program Merdeka Belajar ini selesai sepertinya ya. Nah, tinggal sedikit yang diikuti oleh Bapak Ibu. Itu mungkin ada evaluasi dan teman dan itu nanti ada seorang mengikuti berita itu ya seperti orang kuliah kan 3 bulan. Itu panjang 3 bulan. Panjang sekali nanti ya.
Itu Bapak Ibu. Ternyata kalau kita amati sekilas, ini namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu sudah dicanangkan, bahkan bulan ini adalah bulan Merdeka Belajar berkaitan dengan slogannya pemerintah. Hari 13 hari pendidikan nasional itu slogannya bulan Merdeka Belajar. Bisa pendidikan itu bisa sukses manakala tidak hanya guru dan kepala sekolah saja, tapi peran serta orang tua itu memang benar-benar dibutuhkan. Peran sertanya bagaimana? Peran guru. Pendidikan bagaimana? Apakah selama ini kita melakukan pendidikan terhadap anak di rumah itu sudah benar atau belum? Atau setengah benar, setengah belum? Nah, ini mari kita introspeksi diri kita sendiri, bagaimana jadi anak yang baik, sehingga perkembangannya anak itu yang benar-benar bisa oke gitu Bapak Ibu. Oke, karena apa? Setiap anak mempunyai kemampuan yang berbeda. Tentu penanganannya itu juga harus berbeda. Itu orang tua di rumah itu harus berbeda. Acara hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar anak bareng-bareng.